Saya contohkan di sini ya, ada ini DP pertama, uang muka kedua. Nah, sekarang uang muka ketiga diisi di bagian ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu wajib pajak? Mudah-mudahan sehat walafiat. Selamat datang kembali di KC2Tax, channelnya tutorial pajak, memberi solusi bagi Bapak Ibu wajib pajak yang mengalami kesulitan perpajakan. Terima kasih masih menonton channel ini, dan bagi Bapak Ibu wajib pajak yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa ditonton terlebih dahulu. Dan jika memang dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan share ke teman-temannya. Video kali ini saya akan mencoba bagaimana cara membuat faktur pajak di Cortex. Baik itu faktur pajak normal, atau uang muka pertama, uang muka kedua atau ketiga, dan pelunasan. Nah, ini tentunya beda-beda ya Bapak Ibu wajib pajak. Bagaimana cara membuatnya? Yuk mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Ya, seperti biasa Bapak Ibu wajib pajak, silakan jangan lupa untuk login dulu ke Cortex djp.pajak.go.id. Di bagian ID pengguna, Bapak Ibu wajib pajak silakan diisi dengan NIK PIC, kemudian kata sandi, lalu centang verifikasi. Jika sudah oke, silakan pilih masuk. Di halaman berikutnya, Bapak Ibu wajib pajak bisa dilihat di pojok kanan atas. Di sini masih terlihat akun PIC. Selanjutnya silakan diimpersonate ke wajib pajak atau akun perwakilan yang ada di bagian ini. Jika sudah oke, dia akan tampil halaman seperti ini. Dia sudah terimpersonate ke wajib pajak, bisa dilihat di pojok kanan atas. Kemudian Bapak Ibu wajib pajak silakan pilih menu e-faktur. Di bagian ini, halaman berikutnya, Bapak Ibu wajib pajak pilih menu pajak keluaran. Di halaman berikutnya, Bapak Ibu wajib pajak pilih buat faktur. Halaman berikutnya di dokumen transaksi, jika Bapak Ibu wajib pajak membuat faktur pajak normal atau bukan uang muka atau bukan pelunasan, di sini uang muka dan pelunasan tidak usah dicentang. Bapak Ibu wajib pajak langsung ke bagian kode transaksi. Nah, di sini silakan pilih bagian ini, Bapak Ibu wajib pajak transaksinya dengan siapa? Apakah pemungut instansi pemerintah atau selain instansi pemerintah 03 BUMN. Nah, ini untuk transaksi dengan bukan pemerintah atau bukan PPNBM atau yang dikecualikan dari tarif 12%, dipilihlah 04 atau DPP nilai lain. Silakan pilih DPP nilai lain. Kemudian jangan lupa tanggalnya, sesuaikan. Nanti otomatis ya, jenis fakturnya normal, masa pajak, sesuai tanggal, nanti otomatis. Jika perlu referensi bisa diisi dengan keterangan apa saja, misalkan invoice nomor sekian-sekian. Tidak diisi juga tidak apa-apa. Alamat dan ID TKU udah otomatis. Di bagian ini Bapak Ibu wajib pajak silakan isi nomor identitas WP atau NPWP. Lalu di bagian bawah silakan Bapak Ibu wajib pajak dipilih tambah transaksi. Di bagian add transaction ini Bapak Ibu wajib pajak sesuaikan dengan invoice Bapak Ibu wajib pajak. Apakah itu berupa penjualan barang atau penjualan jasa. Saya contohkan di sini penjualan barang. Sampai warna biru ya. Nah, di sininya warna biru. Kemudian kode barang itu nanti banyak pilihan. Jika tidak ada di situ, Bapak Ibu wajib pajak bisa dipilih kodenya
atau barang saja ya. Nah, nama barangnya silakan diketik, barang yang dijual sesuai dengan invoice. Satuannya silakan pilih, bisa unit, set, meter, atau lainnya. Saya contohkan dengan unit. Kemudian diisi harga satuan. Harga satuan ya Bapak Ibu wajib pajak. Kemudian kuantitas ada berapa? Diisi angkanya di situ. Lalu total harga akan otomatis terisi. Nah, di bagian potongan harga, jika ada diskon silakan diisi. Jika tidak ada, lewati saja. Kemudian DPP akan otomatis terisi. Nah, di bagian ini centang DPP nilai lain. Sesuai di awal tadi, kita pilih DPP nilai lain dengan kode faktur 04. Di sini 11/12 tidak dikali otomatis harga terisi jual oleh sistem, tapi harus dihitung manual. Bagaimana cara menghitungnya? Bapak Ibu wajib pajak gunakan rumus, maka akan dihasilkan DPP nilai lain. Silakan jika sudah didapatkan angkanya diketik manual di bagian ini. Kemudian dia akan otomatis mengalihkan dengan tarif PPN, maka diketahui PPN-nya berapa. Nah, jika sudah selesai silakan pilih simpan. Maka tampilan berikutnya akan seperti ini. Data yang tadi diinput muncul di sini. Maka jumlahnya akan tertera di sini dengan angka sesuai yang tadi diinput. Nah, itu untuk cara membuat faktur pajak normal. Lalu bagaimana cara membuat faktur pajak uang muka? Silakan Bapak Ibu wajib pajak kembali ke halaman buat faktur. Di halaman ini dokumen transaksi, Bapak Ibu wajib pajak dipilih uang muka, dicentang uang mukanya. Sama seperti membuat faktur pajak normal, Bapak Ibu wajib pajak silahkan pilih kode transaksi, lalu tanggal, lalu referensi, lalu input transaksinya. Sesuai dengan invoice silahkan diisi seperti tadi. Ada namanya, jumlahnya, kuantitasnya, sama DPP lain. Jika sudah selesai, silakan disimpan. Maka tampilannya akan sedikit berbeda seperti faktur pajak normal yang tadi. Jika faktur pajak normal langsung ke penghitungan jumlah, kalau uang muka, dia akan ada tampil kolom uang muka. Nah, silakan diisi uang mukanya berapa. Jadi kalau tadi di inputnya itu nilai total. Di inputnya nilai total. Nah, di sini bagian ini baru di input uang mukanya berapa. Nanti akan ketahuan saldo uang muka berapa. Nah, sekarang jika Bapak Ibu wajib pajak akan membuat faktur pajak termin setelah uang muka atau uang muka kedua, ketiga, keempat. Sama seperti tadi dipilih buat faktur pajak, di bagian dokumen transaksi ini dicentang uang muka, dicentang. Bedanya dengan uang muka yang tadi, sekarang di bagian ini silakan diisi nomor faktur pajak uang muka sebelumnya. Jika Bapak Ibu wajib pajak sekarang mau buat termin kedua atau uang muka kedua, berarti faktur pajak yang diisi di sini adalah nomor faktur pajak uang muka pertama. Nah, ini ketika diklik, udah diisi angkanya, diklik sembarang, dia datanya akan muncul secara otomatis yang kita input sebelumnya. Tanggalnya silahkan sesuaikan. Kita sekarang tinggal diisi di bagian ini. Saya contohkan di sini ya, ada ini DP pertama, uang muka kedua. Nah, sekarang uang muka ketiga diisi di bagian ini.
Karena ini masih uang muka, belum lunas, maka akan masih muncul saldo uang muka di sini. Nah ya, itu untuk membuat faktur pajak uang muka kedua, ketiga, atau selanjutnya. Lalu bagaimana cara membuat faktur pajak pelunasan? Bapak Ibu wajib pajak kembali ke buat faktur. Nah, di detail transaksi di sini dicentang pelunasan. Nggak jauh beda sama dengan uang muka kedua ketiga tadi. Di bagian nomor faktur pajak diisi nomor faktur pajak uang muka terakhir sebelum pelunasan. Nah, nanti dia akan otomatis muncul data yang diinput sebelumnya. Bedanya dengan uang muka atau uang muka ke-1 ke-2, di faktur pajak pelunasan ini dia langsung di close angkanya, tidak ada saldo uang muka. Contoh seperti ini, sebelumnya ada DP pertama, ketika pelunasan langsung angkanya langsung pelunasan. Jika sudah seperti ini, maka untuk tahap pembuatan faktur pajak berikutnya adalah silakan dipilih simpan konsep atau upload faktur. Simpan konsep jika Bapak Ibu wajib pajak berniat upload fakturnya lain kali. Jika mau upload sekarang, langsung saja upload faktur pajak. Maka akan diarahkan ke halaman berikutnya, yaitu tanda tangan dokumen. Silakan Bapak Ibu wajib pajak diisi kata sandi penanda tangan atau paspres. Jika sudah, silakan pilih simpan. Jika sudah muncul notifikasi seperti ini, paspres connected dan dokumen signature bank precision, silakan Bapak Ibu wajib pajak pilih konfirmasi tanda tangan. Jika berhasil, maka akan tampil halaman seperti ini. Berhasil upload faktur pajak keluaran. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu wajib pajak silakan scroll up, scroll ke atas. Nah, lalu pilih menu pajak keluaran. Jika tidak muncul faktur pajak di daftar, Bapak Ibu wajib pajak pilih refresh yang gambar bulat ini, di refresh. Nah, maka dia akan muncul daftar-daftar faktur pajak yang sudah diupload. Bapak Ibu wajib pajak bisa mendownloadnya di bagian yang gambar PDF yang merah, atau jika mau membatalkan dipilih yang bulat kuning. Jika ingin membuat faktur pajak pengganti dipilih yang gambar pensil. Nah, silakan Bapak Ibu wajib pajak download jika membutuhkan, maka dia akan otomatis terdownload di tempat yang biasa Bapak Ibu wajib pajak simpan hasil downloadan, folder hasil downloadan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu wajib pajak cara membuat faktur pajak di Kortek, baik itu faktur pajak normal, uang muka, atau uang muka kedua ketiga, atau termin ya, ataupun faktur pajak pelunasan. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa, jika Bapak Ibu wajib pajak ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, tulis di kolom komentar saja ya, insya Allah akan saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.